الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة termasuk prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah selamatnya hati-hati mereka dan selamat pula lisan-lisan mereka di dalam membicarakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah sifatkan di dalam firman-Nya walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Adapun orang-orang mukminin yang datang setelah mereka, maka mereka pun mengucapkan, Ya Allah, ampunilah kami dan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan engkau jadikan perasaan benci, perasaan dengki di dalam hati-hati kami terhadap kaum mukminin. Rabbana innaka raufur rahim. Wa ta'atan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi qawlihi. Demikian pula sebagai bentuk ketaatan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Di sini disebutkan keumuman sahabat dan tidak diperbolehkan seseorang untuk mencela seorang pun dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, seandainya salah seorang kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, itu tidak akan sederajat, tidak akan seimbang dengan satu mud yang mereka sumbangkan, dan bahkan tidak pula setengahnya. Wa yaqbaluna ma jaa bihil kitab was sunnah wal ijma' min fadailihim wa maratibihim, dan mereka senantiasa menerima apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran was sunnah wal ijma' yang menunjukkan keutamaan mereka dan menunjukkan tingginya kedudukan mereka. As-sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in
ala maratibihim, Allah subhanahu wa ta'ala telah meridhai mereka. Dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka telah diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka senantiasa taraddi, mendoakan mereka radhiyallahu anhum, dan tidak mentaan, tidak mencela seorang pun dari kalangan para sahabat. Naam. Dan apa yang terjadi berupa pertikaian yang ada di antara mereka, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah diam dan tidak menghina salah satu dari dua kelompok yang bertikai. Naam. As-sukutu fima syajara bainahum. Tidak merendahkan salah satu pihak, tidak mencela salah satu pihak, walaupun di antara mereka ada yang bersalah, tapi kesalahan mereka itu disebabkan karena ijtihad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran, wa idza akhta falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Kalau dia keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala, yaqulu al-muallif, inna min usuli ahli sunnati wal jamaah, sesungguhnya di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, allati faraqu biha man adahum min ahli zayghi wad dalal, yang mereka menyelisihi dengan prinsip itu dari selain mereka, dari kalangan orang-orang yang menyimpang dan tersesat, yaitu mereka memiliki prinsip annahum la yuzruna bi ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa mereka tidak merendahkan, tidak meremehkan, tidak menghina seorang pun dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala yata'anuna alaih, mereka tidak mencelanya. Wala yahmiluna lahu hiqdan wala bughdan wala ihtiqaran, mereka sama sekali tidak punya perasaan dengki, perasaan benci, perasaan merendahkan kedudukan para sahabat. Naam, itu sikap ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan ahlu sunnah menjadikan mereka sebagai qudwatuhum. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rekomendasi kepada mereka. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku para sahabat. Kemudian setelah mereka dari kalangan para tabi'in, kemudian setelah mereka. Maka as-sahabah, manusia yang terbaik berdasarkan kesaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa qulubuhum wa alsinatuhum min dzalika kullihi bara'. Maka hati-hati ahlus sunnah, lisan-lisan ahlus sunnah dari semua itu, penyakit-penyakit hati mereka semua berlepas diri di dalam menisbahkan kepada para sahabat. Wala yaquluna fihim illa ma hakallahu anhum biqaulih, dan mereka tidak mengucapkan sesuatu tentang para sahabat kecuali apa yang telah disebutkan oleh Allah tentang mereka di dalam firman-Nya.
Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itulah doanya kaum mukminin. Mendoakan pada orang-orang sebelum mereka. Dan yang lebih berhak untuk mendapatkan doa ini adalah al-asbaqiyatu fil Islam. Wahumus sahabah. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Fahadha ad-du'a'u as-sadir mimman ja'a ba'dahum. Maka doa ini yang berasal dari orang-orang yang datang setelah mereka. Mimman ittaba'uhum bi ihsan. Dari orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Yadullu ala kamali mahabbatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu, doa itu menunjukkan sempurnanya kecintaan mereka kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai mereka salah satu bentuk iman. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi madza? Bughdul ansar. Tanda-tanda keimanan mencintai orang-orang Ansar. Sedangkan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Wa thanaihim alaihim, dan puji-pujian mereka kepada para sahabat. Wa hum ahlun lidzalikal hubbi wat takrim. Dan mereka itu para sahabat memang berhak untuk mendapatkan kecintaan dan kemuliaan. Li fadlihim, karena keutamaan mereka berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena keutamaan mereka sebagai perantara antara Rasulullah dengan umat ini. Merekalah yang menyampaikan kepada umat ini apa yang telah mereka ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasabqihim, dan karena mereka adalah kaum mukminin yang terdahulu. Wa azimi sabiqatihim, dan karena agungnya keterdahuluannya mereka. Ya. Mereka menjadi kaum salaf. Wa hum ni'mas salaf. Mereka adalah sebaik-baik salaf. Wa salafu aslam wa ahkam wa a'lam. Kaum salaf itu jauh lebih berilmu, lebih bijaksana, ya, lebih alim. Naam, lebih mengetahui hukum dan lebih selamat. Wa ikhtisasihim bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan karena mereka, ya, kekhususan mereka sebagai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa li ihsanihim ila jami'il ummah, dan karena mereka telah berbuat baik kepada umat ini. Kalau bukan para sahabat, siapa yang akan menyampaikan agama ini kepada mereka? Yang mereka rela mengorbankan segala apa yang mereka miliki, jiwa mereka, harta mereka, untuk menyebar di berbagai pelosok dunia, menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia untuk kembali kepada Islam, dinul fitrah. Li'annahum humul muballighuna lahum jami'a ma jaa bihi nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka itulah yang menyampaikan kepada umat ini seluruh apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama wasala li ahadin ilmun wala khabarun illa biwasitatihim. Maka tidak sampai kepadanya satu ilmu dan tidak pula satu hadis kecuali dengan perantaraan mereka. Mau lewat mana kalian di dalam mengambil agama Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, kalau para sahabat dicela, dicerca, direndahkan kedudukannya, apalagi sampai kepada tingkat takfiruhum, mengkafirkan mereka,
maka kepada siapa kalian mengambil agama Allah ini? Jika pada para sahabat kalian sudah tidak percaya, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercaya mereka untuk menyampaikan agama ini dengan sabdanya falyuballigh syahid minkumul ghaib, dan itu di hadapan para sahabat sebagai tazkiyah yang menunjukkan keadilan mereka dan keterpercayaan mereka di dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat dicerca, kepada siapa kalian mengambil agama ini? Agama ini diambil dengan silsilah, ya, tasalsul min jilin ila jil, dari generasi menuju ke generasi yang berikutnya. Maka tidak mungkin kalian akan mengambil agama yang benar kecuali melalui mereka. Sebab mereka itulah yang hidup langsung, berinteraksi langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wa hum yuqirunahum aidan ta'atan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka senantiasa menghormati para sahabat sebagai bentuk ketaatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu naha an sabbihim wal ghaddi minhum, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari mencela mereka dan merendahkan kedudukan mereka. Wa bayyana anna al-amal al-qalil min ahadi ashabihi yufaddilu al-amal al-katsira min ghairihi. Bahkan Rasulullah menjelaskan bahwa amalan sedikit yang diamalkan oleh salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit amalan mereka itu mengalahkan dan lebih utama daripada amalan yang banyak dari selain mereka. Ini para sahabat. Ya, setengah mudnya sedekahnya para sahabat tidak bisa menyaingi sedekah kalian walaupun sebesar gunung Uhud. Bayangkan. Ya. Bukan apa-apa. Para sahabat mereka yang terdahulu berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang, rela berkorban dengan jiwa dan harta, mempertahankan Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, li'ila'i kalimatillah. Tentunya mereka pun berhak untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang seperti ini. Nah, ya, berbaiat langsung di hadapan Rasulullah. Baiat, mereka rela untuk berbaiat Rasulullah, mati di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, maka tidak ada apa-apanya selain dari para sahabat. Syarafus suhbah yang dimiliki oleh mereka, keutamaan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bandingannya dengan amalan apapun yang dimiliki oleh kaum mukminin yang lainnya, yang salihin. Nah, wa dzalika likamal ikhlasihim, yang demikian ini menunjukkan kesempurnaan ikhlasnya mereka. Wa sadiqi imanihim, dan kejujuran imannya mereka. Itulah para sahabat. Kemudian berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa yufaddiluna man anfaqa min qablil fathi. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih mengutamakan orang-orang yang bersedekah dari sebelum terjadinya Fathu Makkah, wa huwa sulhul Hudaybiyah, yaitu ketika terjadinya sulhul Hudaybiyah, perjanjian perdamaian Hudaybiyah. Wa qatala ala man anfaqa min ba'du wa qatal, dan berperang, ya, dibandingkan dengan orang yang berinfak dan berperang setelah
terjadinya pembukaan kota Mekah berbeda. Maka di sini menunjukkan bahwa di kalangan sahabat pun ya, tatafawatu maratibuhum wa manaziluhum, bertingkat-tingkat kedudukan mereka. Di antara mereka ada yang lebih utama, yang lebih mulia dari yang lain, walaupun mereka seluruhnya secara umum mendapatkan kemuliaan. Nah, wa yuqaddimuna al-muhajirina min 'alal ansar, mereka mendahulukan kaum muhajirin daripada kaum ansar. Wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli Badr, dan mereka mengimani bahwa Allah berkata kepada penduduk Badar, yakni maksudnya para sahabat yang mengikuti perang Badar. Wa kanu 300 wa bid'ata 'ashar, dan mereka pada waktu itu berjumlah 300 belasan orang. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Hendaklah kalian beramal apapun yang kalian inginkan, karena Allah lebih mengetahui mereka yang ikut dalam perang Badar tidak akan murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui. Sehingga Allah menyatakan, silakan kalian melakukan apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni kalian. Na'am, sabatatil maghfirah lahum, telah tetapnya adanya ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ya, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan di dalamnya terdapat kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Nah, ingat kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Kaif? Naam. Santa barakallahu fik. Wa bi annahu la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta asy-syajarah, bahwasanya tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun yang telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, kama akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Naam, mereka disebut sebagai ahlu ashabus syajarah, ahlu bai'atir ridwan. Dalam Sahih al-Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nar insyaallah min ashabi syajarati ahad alladzina bay'u tahtaha, tidak masuk ke dalam neraka insyaallah. Insyaallah di sini min babit tahqiq, la min babit ta'liq. Tidak masuk ke dalam neraka dari ashabus syajarah seorang pun, yaitu orang-orang yang berbaiat di bawah pohon pada waktu itu, membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal laqad radiyallahu anhum wa radu an, bahkan Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu aktsara min 1400, dan mereka itu lebih dari 1400 orang. Nah, ya,
telah sahih penyebutan bilangan ini di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, di saat Rasulullah menyatakan pada hari terjadinya perdamaian Hudaybiyah, antum khairu ahlil ard, kalian sebaik-baik penduduk di muka bumi, dan mereka berjumlah 1.400 orang tersebut. Wa yashhaduna bil jannati liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bersaksi bahwa mereka dipastikan masuk ke dalam surga bagi siapa yang telah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kal asyarah, seperti 10 sahabat. Wa Thabit ibn Qais ibn Syammas wa ghairihim minas sahabat, dan yang lainnya dari para sahabat yang telah ta'yin namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukasha bin Muhsan, Al-Hasan wal Husain, siapa lagi ya ikhwan? Khadijah bintul Khuwailid, Aisyah, Bilal, Zubair masuk dalam al-asyarah. Barakallahu fiik. Sebutkan 10 itu. Empat khalifah. Zubair bin al-Awwam. Tadi yang tadi. Talha, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Semakin terakhir semakin sulit. Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid. Naam. Qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullah, wa amma qawlu wa yufaddiluna man anfaqa min qabli al-fath wa huwa sulhul Hudaybiyah wa qatal ala man anfaqa min ba'dihi wa qatal. Naam. Kata beliau, fali wurudin nasir Qur'ani bidzalik, karena adanya nas Al-Qur'an yang menyebutkan demikian. Allah Ta'ala fi suratil Hadid, Allah berfirman di dalam suratul Hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidaklah sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan berperang. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu lebih mulia tingkatannya, lebih mulia derajatnya dari orang-orang yang berinfak setelah Fathu Makkah. Wa qatalu, dan mereka berperang setelah Fathu Makkah. Wa kullan wa'adallahul husna. Namun semuanya mereka telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bagi mereka syurga. Wa amma tafsirul fathi bisulhil Hudaybiyah fadzalika huwal masyhur. Adapun penafsiran al-fath di sini maksudnya ya sulhul Hudaybiyah, maka itulah yang masyhur. Wa qad shahha anna surat al-fath nazalat aqibah, dan telah sahih bahwa suratul Al-Fatah ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah terjadinya Hudaybiyah. Naam. Oleh karena itu tenanglah Umar bin Khattab radhiyallahu an setelah mendengarkan adanya ayat tentang pembukaan kota Mekah itu. Wa summiya hadha sulhu fathan, dinamakan perdamaian Hudaybiyah itu Fathu Makkah. Naam.
dinamakan perdamaian Hudaybiyah itu fatah? Lima tarattaba alaihi min nata'ija ba'idatil mada. Berarti yang dimaksud dengan fatah tadi adalah Sulhul Hudaybiyah. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa yufaddiluna man anfaqa min qabli al-fathi. Al-muradu bil fath bukan Fathu Makkah, tapi Sulhul Hudaybiyah, walaupun jaraknya dekat, ya. Walaupun jaraknya dekat. Nah, sebab setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah itu, ya, dan setelah terjadinya i'tirad dari Umar bin Khattab, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Fath yang menunjukkan bahwa mereka akan memasuki kota Makkah dalam keadaan tenang. Nah, dan dinamakan Sulhul Hudaybiyah itu fatah lima tarattaba alaihi min nata'ija ba'idatil mada, disebabkan karena akibat yang dihasilkan dari Sulhul Hudaybiyah mendapatkan hasil-hasil yang jangkauannya jauh, ya, ba'idatil mada, jangkauannya semakin meluas, fi izzatil Islam, dalam hal keagungan Islam, wa quwwatihi wa intisyarih, dan kekuatannya serta tersebarnya Islam, wa dukhulin nasi fi, dan masuknya berbondong-bondong manusia ke dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Pada saat fatah itulah kamu melihat manusia, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, faujan demi faujan, ya, kelompok demi sekelompok. Nah, bukan satu persatu, tapi berkelompok-kelompok mereka, sekabilah masuk seluruhnya ke dalam Islam. Nah, wa amma qawlu, adapun perkataan beliau, wa yuqaddimuna al-muhajirin 'alal ansar. Jadi kalau yang tadi at-tafdil min haitsu zaman, bahwa penyebutan keutamaan itu dilihat dari zaman, bahwa zaman sebelum Sulhul Hudaybiyah itu lebih afdal mereka yang ikut berperang, yang berinfak, dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansar, dibandingkan dengan orang-orang yang masuk Islam setelah adanya fath, yaitu Fathu Makkah, dan berinfak setelah itu, berperang setelah itu. Maka itu tafdil min haitsu zaman. Adapun tafdil min haits al-jins, tafdil dari sisi jinsiyah, bahwa mereka dari orang-orang yang utama itu dari kalangan muhajirin dan ansar, maka jinsiyatul muhajirin afdal min jinsiyati al-ansar. Muhajirin lebih mulia daripada ansar. Fali annal muhajirina jama'ul wasfain, karena kaum muhajirin mereka telah menggabung dua sifat, an-nusrah, senantiasa menolong Islam,
Bahkan pertolongan itu sejak awal-awal Islam. Dari minoritasnya jumlah mereka. Dari lemahnya kedudukan mereka. Di hadapan atau di lingkungan kaum kufar wal musyrikin yang memiliki syaukatun qawiyah. Mereka tetap bersabar menolong Islam. Dan keutamaan yang kedua, al-hijrah. Mereka yang rela meninggalkan sanak keluarga mereka, rela meninggalkan harta benda mereka demi untuk hijrah. Nah, ini yang tidak didapatkan oleh kaum Ansar. Walihada kana al-khulafa'ur rasyidun wa baqiyatul 'ashara minal muhajirin. Oleh karena itu, al-khulafa'ur rasyidun, demikian pula 6 yang lainnya, ya, yang mereka 10 orang yang seluruhnya dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka ahlul jannah, ya, seluruhnya dari kalangan muhajirin. Seluruhnya dari kalangan muhajirin. Para ulama seluruhnya sepakat umat ini bahwa manusia yang paling afdal setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu setelah itu afdaliyah berdasarkan urutan khilafah. Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian setelah itu al-ashara al-mubasyaruna bil jannah. Ya, 6 orang yang berikutnya. Dan mereka semua dari kalangan muhajirin. Wa qad jaa al-Qur'anul Karim bi taqdimil muhajirin 'ala al-ansar. Dan telah disebutkan pula di dalam Al-Qur'anul Karim didahulukannya penyebutan muhajirin daripada ansar fi surah At-Taubah wal Hasyr. Itu terdapat di dalam surah At-Taubah. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallahi wa ulaika humul faizun. Di dalam suratul Hasyr Allah menyatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Al-fuqara al-muhajirun, yang mereka dikeluarkan dari rumah mereka, dari harta mereka, semata-mata untuk mencari keutamaan dan keagungan anugerah dari Allah dan keridhaannya. Sehingga mereka rela menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Ya. Lalu setelah itu disebutkan apa? Kaum Ansar. Nah. Ya. Walladzina tabawwa'ul imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu fayu'thirun ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Naam. Wa hadha tafdil innama huwa lil jumlah alal jumlah. Tapi keutamaan ini, ya, hanya dari sisi jumlah. Jumlatul muhajirin lebih afdal dari jumlatul ansar. Jinsul muhajirin lebih afdal daripada jinsul ansar. Nah, tapi adapun individu-individu boleh jadi ada satu dari kalangan ansar jauh lebih mulia daripada yang satu dari kalangan muhajirin. Nah, sama seperti kita mengatakan ar-rijalu khairun minan nisa'. Ay bimakna madza? Jinsur rijal khairun min jinsin nisa. Akan tetapi mungkin pada sisi individu ada dari kalangan
para wanita yang lebih afdal dari laki-laki. Nah, fala yunafi anna fil ansari man huwa afdalu min ba'dil muhajirin. Sehingga ini tidaklah menafikan bahwa di kalangan Ansar ada yang lebih afdal dari sebagian kaum muhajirin. Wa qad ruwiya an Abi Bakr annahu qala fi khutbatihi yaum as-Saqifah. Telah diriwayatkan dari Abu Bakar bahwa beliau menyatakan pada khutbahnya pada hari yaum as-Saqifah, yaitu pada saat meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat berkumpul di Saqifah Banu Sa'idah. Maka disitulah mereka menetapkan khilafah. Ya, pada saat pas setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah dengan kesepakatan para sahabat, maka beliau pun menyatakan nahnul muhajirun wa awwalun nasi islaman aslamna qablakum wa qaddimna fil Qur'anil Karim. Kami adalah kaum muhajirin, manusia yang paling pertama Islamnya. Kami Islam sebelum kalian wahai Ansar, dan kami telah didahulukan di dalam Al-Quran atas kalian wahai kaum Ansar. Fanahnul umara wa antumul wuzara. Maka kami adalah pemimpin sedangkan kalian adalah menterinya. Nah, baik. Ilahuna ya ikhwan. Arba ayyam. 4 hari. Ya. Kamis. Jumat 10 lembar. Pada zuhur, pada asar. Baik. Insyaallah.